Halo guys, balik lagi bersama aku Sahrul Gunawan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pasar uang syariah. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan terlebih dahulu memaparkan mengenai pendahuluan dari materi hari ini. Jadi, pasar uang syariah adalah salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam ekosistem keuangan Islam. Pasar uang syariah mengacu pada aktivitas keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram. Pasar uang syariah melibatkan berbagai instrumen keuangan seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah yang memastikan bahwa investasi dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Teman-teman, materi hari ini yang pertama yaitu perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menentukan harga aset keuangan atau surat-surat berharga lainnya dalam jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Pasar uang merupakan suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Sedangkan pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal seperti obligasi dan saham. Pasar modal berfungsi untuk menghubungkan antara investor, emiten, dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Selanjutnya, fungsi peserta dan tujuan pasar uang. Pertama, fungsi pasar uang. Ada beberapa fungsi dari pasar uang, diantaranya pertama sebagai sarana bagi para lembaga keuangan baik bank atau non-bank serta individu lain untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, untuk mengendalikan kebijakan moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Ketiga, sebagai tempat untuk pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Adapun peserta pasar uang. Peserta pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata. Selanjutnya yaitu instrumen pasar uang di Indonesia, konvensional dan Islam. Pertama, instrumen pasar konvensional uang di Indonesia. Pertama, instrumen pasar konvensional uang di Indonesia terdiri atas sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kedua, sertifikat deposit atau CD. Kemudian yang ketiga, surat uang negara atau SUN. Kemudian yang keempat, obligasi koperasi. Kemudian pasar uang syariah di Indonesia. Instrumen pasar uang dalam konteks keuangan Islam di Indonesia umumnya mencakup instrumen yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan melarang riba. Adapun instrumen pasar uang Islam di Indonesia meliputi pertama tabungan syariah, deposito mudharabah, kemudian wakalah, murabaha, sukuk, dan murabaha. Selanjutnya yaitu pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Pasar uang antar bank berdasarkan syariah atau Islamic Interbank Money Market adalah lingkungan keuangan di mana lembaga-lembaga keuangan syariah berpartisipasi dalam transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar uang antar bank syariah adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu pasar valuta asing. Menurut Salvatore tahun 2014, pasar valuta asing merupakan pasar tempat seseorang, perusahaan, dan bank membeli dan menjual mata uang asing
atau valuta asing. Secara geografi, pasar valuta asing atau foreign exchange market menjangkau keseluruhan bagian dunia, di mana harga-harga mata uang senantiasa bergerak setiap saat pada setiap hari kerja. Dalam arti luas, pasar valuta asing atau foreign exchange mencakup konversi daya beli dari suatu mata uang ke mata uang lainnya, deposit simpanan bank dalam mata uang asing, perluasan kredit yang didenominasi dalam mata uang asing, pembiayaan perdagangan asing, perdagangan kontrak opsi, dan kontrak berjangka mata uang asing, dan swap mata uang. Itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.